Keajaiban di dalam kepompong. Ini adalah kupu-kupu betina. Lihat, dia meletakkan telur-telurnya di bawah daun dengan hati-hati. Setelah 3-5 hari, telur kupu-kupu ini siap menetas. Tapi bukan kupu-kupu yang keluar dari telur. Kira-kira apa ya? 1, 2, 3. Aha, seekor ulat kecil. Ukurannya hanya 0,25 cm. Dia memiliki 3 pasang kaki sejati yang berguna untuk berjalan dan 6 pasang kaki semu yang berguna untuk melekatkan diri. Ulat kecil makan banyak sekali daun-daun sampai badannya bertambah besar. Dalam waktu 2 minggu, ulat kecil itu menjadi dewasa. Dan selama itu, dia mengganti kulitnya 5 atau 6 kali. Jadi, kira-kira setiap 2 hari ya, dia berganti kulit. Sekarang, panjangnya sudah 5 cm. Setelah perutnya penuh, dia berhenti makan dan menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang baru. Pertama, dia harus bekerja keras sehari penuh merajut benang sutra tipis di tangkai pohon yang akan dipakainya untuk bergantung. Nah, selesai. Kedua, dia siap berganti kulit untuk yang terakhir kalinya. Lihat bagaimana dia berganti kulit. Dia bekerja keras mengganti kulitnya. Suatu upaya yang luar biasa. Kulit barunya sekarang sudah sempurna. Kemudian mengeras. Kulit barunya inilah yang menjadi kepompong. Berbeda dengan kepompong ulat sutra yang dirajut si ulat sutra dengan benang sutra hingga 300.000 kali. Tapi keduanya sama-sama bekerja keras untuk terjadinya sebuah perubahan besar yang ajaib dalam tubuh mereka. Ketiga, dia berproses melakukan perubahan selama di dalam kepompong. Mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka berpuasa untuk menyelesaikan proses metamorfosis. Dia melakukan perubahan besar dengan struktur tubuhnya. Dia mengeluarkan enzim protease yang memecah tubuhnya sendiri menjadi cairan. Hampir seluruh jaringan tubuhnya terurai, kecuali beberapa bagian yang disebut cakram imaginal. Cakram imaginal inilah yang menjadi dasar terbentuknya struktur tubuh baru. Sistem pencernaannya berubah karena kelak dia tidak makan daun lagi. Kaki-kaki semuanya tidak ada lagi. Yang ada hanya 3 pasang kaki sejati. Itu pun berubah bentuknya. Sistem pernafasan pada kulitnya yang disebut spirakel berubah menjadi sistem pernapasan dengan trakea yang terhubung dengan spirakel di seluruh tubuhnya. Selain perubahan, ada juga yang baru terjadi di dalam kepompong, yaitu sistem saraf dan otak kecil yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh. Dan ada sepasang sayap di tubuhnya, serta ada juga organ reproduksi untuk berkembang biak. Seluruh proses transformasi itu terjadi di dalam kepompong selama 5 hingga 21 hari. Itu pun tergantung lokasi dan cuaca. Misalnya, ulat yang berada di tempat yang sangat panas seperti gurun, mereka akan melakukan transformasi di dalam kepompong sampai 3 tahun karena menunggu hujan atau kondisi udara yang lebih baik. Sekarang lihat, kepompong keras itu retak. Sesuatu keluar dari kepompong. Hei, bayi kupu-kupu, keluar dari kepompong.
Sungguh hebat kekuasaan Tuhan menciptakan makhluk dengan proses-proses perubahan yang begitu rumit. Lihat, sayap bayi kupu-kupu masih basah dan lemah. Tentu dia belum bisa terbang. Namun, dalam waktu 1 jam kemudian, sayapnya mengering dan mulai berkembang. Dia pun berlatih terbang. Sampai akhirnya, dia siap terbang jauh, mencari nektar dan bertemu teman-temannya. Lalu, 4-6 minggu kemudian, kupu-kupu betina mulai bertelur dan kemudian mati. Begitupun dengan kupu-kupu jantan yang mati setelah membuahi kupu-kupu betina. Begitulah daur kehidupan kupu-kupu berulang lagi, mulai dari telur.